Tapi ada malam-malam tertentu, tiba-tiba pukul 2, melek mata. Ada suara, ada apa-apa. Seperti saya dibangunkan dan damai sejahtera. Bukannya ditindih sama setan, gak bisa goyang sebut nama Yesus susah. Bukannya ada maling masuk, bukan. Tapi kadang-kadang saya bangun gitu aja. Saya di dalam hati itu punya perasaan GR, gede rasa begini. Tuhan kangen ya sama aku. Ya hubungan yang manis dengan Tuhan Yesus. Hormat sih hormat, tapi jangan selalu terlalu serius. Kadang-kadang saya dibangunkan pukul 2. Melek mata, buka mata begini. Saya cuma berkata, I love you Jesus. Tidurnya lebih nyenyak. Ternyata tidur itu bukan berapa jam, tapi kedalaman. Perlu sih tidur tetap berapa jam sehari. Ada minimalnya. Tapi kalau tidurnya gak nyenyak juga percuma. Setiap kali saya dibangunkan gitu, berapa waktu sekali, saya cuma berkata, I love you Jesus. Wong saya ngantuk tapi tiba-tiba segar. Segar saya itu paling cuma 20 detik. Setelah saya berkata, I love you Jesus, dalam hati saya, sekalipun Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu apa yang saya ucapkan dalam hati. Tapi saya berkata, waduh, saya gak ngomel sama Tuhan. Gimana aku balik tidur kalau sesegar ini? Karena saya kalau sekali bangun, susah tidur kembali. Saya tipe orang begitu, gampang terjaga, susah tertidur. Tidak insomnia, mudah bobok sih. Tapi kalau sekali saya bangun, misalnya pukul 4:30, udah balik lagi susah. Terus saya dibangunkan gitu, saya berkata, Tuhan kangen dia. Aku mengasihimu Tuhan. Setelah itu saya berkata pada diri sendiri, duh gimana aku tidur besok, kerjaanku banyak. Apalagi kalau 5 kali ibadah seperti ini, pagi sampai malam. Tapi belum selesai ngomong, 20 detik pulas bangun tidur, udah langsung pukul 6. Wow, Tuhan tuh gak pernah hutang sama siapa-siapa. Tuhan kalau bangunin kita, Tuhan tetap akan tanggung jawab. Pernah sekali saya dan istri pulang dari luar negeri. Zaman-zaman saya pelayanan itu loh, saya harus keliling gereja-gereja, membangun kebangunan rohani di negara-negara. Ya, persepuluhan kebangunan rohaninya Gereja Mawar Sharon lah kita lemparkan ke tubuh Kristus. Saya pulang, istri saya dan saya waktu itu anak kami masih kecil, kangen sama anak-anak. Lihatin itu pipinya lucu-lucu itu kayak, aduh, bangunin enggak ya, bangunin enggak. Naluri saya sebagai ayah bertanggung jawab, jangan dibangunkan besok sekolah. Tapi satu sisi lagi, papa yang terlalu kangen. Saya bilang sama istri saya, yuk kita bangunin mereka, kita ajak ke McDonald. Bangunlah itu anak-anak saya, ada videonya. Jam berapa tuh? Jam 1 malam makan McDonald. Si kecil-kecil. Nggak tahan saya, tak bangunin. Kadang-kadang Tuhan itu juga begitu. Loves you so much. Apalagi orang-orang yang menjauh. Kan kita semakin jauh sama Tuhan. Kalau sudah jauh kan takut Tuhan marahin. Padahal enggak, Tuhan tuh menunggumu. Dia adalah Bapa yang menunggu si bungsu. Ada waktunya kita dibangunkan. 20 detikan. Setelah itu kembali tidur. Itu pun dengarlah kekasihku. Itu saya bangun tiba-tiba segar. Itu juga mendengarkan suara Allah. Meskipun tidak dapat pesan apa-apa. Kadang-kadang suara Tuhan itu dalam bentuk intuisi. Kita ngerasa aja ada sesuatu yang gak beres. Kita tahu aja harus ke kiri, bukan ke kanan kali ini. Itu pun suara Tuhan. Loh Pastor Philip, suara Tuhan itu kan harus bentuk suara. Jangan lupa loh. Karena kita terbiasa dengan suara. Karena badan kita itu punya kuping. Tapi manusia roh kita gak punya telinga. Manusia roh kita itu semuanya telinga. Paham maksud saya? Semuanya mata. Mendengar suara Tuhan itu gak seperti Anda mendengar suara saya. Halo. Selalu begitu. Tak harus audible pula. Mendengar suara Tuhan itu bicara tentang sebuah pengalaman dengan Tuhan. Tentu bentuknya sebuah pesan. Ini yang saya sebut bunyi suaranya. Anda harus belajar peka. Kadang-kadang Tuhan memberikan hentakan. Setelah kita mengucapkan sesuatu ya, mungkin kita candaan. Atau kita ngomong sesuatu yang agak keras. Atau sesuatu yang kita tahu dalam hati kecil kita itu salah. Lalu hati kita gak enak. Pernah gak ngerasa begitu? Hati kita gak enak sepanjang hari. Rasanya itu kayak ada yang ngejar-ngejar gitu. Kita kira hantu padahal Tuhan yang mengejar kita. Itu juga bentuk suara Tuhan. Itu namanya bunyi suaranya. Kadang-kadang gak enak aja di hati kita. Setelah kita melakukan sesuatu. Kayaknya itu juga suara Tuhan. Meskipun tidak ada pesan. Meskipun Anda tidak mendengar suara apa-apa. Karena telinga kita biasa dengar suara dari mulut orang. Tapi ingat loh ya. Manusia roh kita itu tidak ada kuping tangan seperti manusia jasmani kita. Tapi adalah sebuah kemampuan untuk menangkap sinyal-sinyal dari Allah. Bapak ibu saudara, bunyi suaranya kadang-kadang bukan suara. Tidak ada message di dalamnya. Bunyi suara itu kadang-kadang berupa sebuah nurani yang berbicara dalam hatimu. Sebuah intuisi. Tiba-tiba ada ide baru. Loh, begitu. Atau mendadak ingat sesuatu yang sudah lama sekali. Muncul aja orang itu harus Anda telepon hari ini. Ada suara. Gak ada yang membisikkan apa-apa. Anakku. Gak ada. Tapi Tuhan sedang berbicara. Karena itu jangan cepet-cepet tepis mentah-mentah. Kalau itu bukan bentuknya suara, tapi bunyi-bunyian saja. Dengarlah kekasihku. Lalu bla 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 bawah, turun di bawah. Tidak ada message apa-apa.
cuman hentakan kaki, cuman derapan langkah. Belajar untuk peka. Ada waktunya Tuhan suruh saya berdoa padahal itu bukan lagi jam doa saya. Itu saya sedang di kantor misalnya, tiba-tiba ada perasaan gimana. Saya tunggu sebentar, jangan doa 5 jam. Kalau di kantor bekerja, saya ambil 5 menitan, saya berkata tunggu sebentar, saya doa berbahasa roh. Sampai plong, ternyata saya baru tahu, lalu saya dapat kabar. Atau dapat sebuah permasalahan yang harus saya hadapi. 5 menit sebelum tadi itu pas waktunya Tuhan mempersiapkan saya untuk menghadapi dengan solusi.